So good and so kind to me, like all the rest of the family. I'll never forget my Vicom, 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 Vicom. Never forget my all the rest of the family. Vicom, Vicom. Never forget my all the rest of the family. Vicom, Vicom. Never forget my all the rest of the family. Vicom, Vicom. Never forget my all the rest of the family. Vicom, Vicom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes, Akang, Teteh, Dewa, Dewi semuanya ya anak Vicom. Ini dong, kalau misalnya slogan Vicom kan ada satu, Vicom satu. Oh. Vicom. Kalau yang kedua apa Kang?
Saya lupa. Anak komunikasi ya? Anak komunikasi. Harmoni. Asik. Grogol, kita kesini karena pingin ngobrol. Oke, Tapi kita mau nyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Saya Zahra dari angkatan 2009, Fikom Unpad Humas ya. Ya, kita saling sapa dulu ya Zahra ya. Boleh. Akang teh siapa Kang ini? Saya Ruli Cikapundung. Oh, alamak. Oh, maaf ini kubisnya Eta acak-acakan kumis, karena aduh, pakai masker. meningeri. Ini Ayang Zahra kan? Ayang Zahra. Ya, kamu panggil aja saya Eyang Ruli. Eyang gitu. Ruli, siap Eyang. Tapi kita mau menyapa juga ya yang sudah bergabung di Zoom dan juga YouTube. Halo. Ya, akang-akang teteh-teteh, selamat berjumpa kembali dalam acara Temu Alumni dengan tema Ini ada Nyaba Titi Mangsa, nostalgia, Nostalgia. saling sapa, antar generasi, antar benua. nusa, Kita tepuk antar tangan. bangsa. Tapi ini menjadi momen yang memang, terima kasih ya. Tapi ini memang jadi momen yang pertama kalinya di mana kita temu alumni ya Eyang ya. Tapi kita secara virtual karena kita mengingat kondisi saat ini yang memang kita masih di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan semua alumni Fikom dari semua dekade ini sehat-sehat ya. Betul. Semua dekade sehat-sehat, baik-baik dan juga banyak rezekinya. Amin. Juga ini temu alumni merupakan rangkaian acara. Iya, dari Dies Natalis Fikom Unpad yang ke-60. Tepuk tangan lagi boleh Wah, guys. iya. Gak apa-apa. Itulah dia. Walaupun kita tepuk tangannya cuma berdua di sini, tapi saya yakin kawan-kawan yang nonton di YouTube, di Zoom, Bigo, Micet, terus? Ome TV, kemudian juga di Semuanya. tetangga, semuanya tepuk Sehat. tangan. Saya Tadi kira tepuk di tangan, rumah. tangannya udah bersih belum? Oh, Aku iya, punya betul. ini persembahan sanitizernya ya, persembahan dari Ciluna. Ciluna Bukan kalau Luna ini- Maya, awas. Karena kan kita harus iya. steril, kayak membunuh curuna-curuna yang ada ya, dasar corona kita bunuh dulu. Itu apa ya? Saya pakai produk dari Deaderma. Dea Derma kalau ini, Maaf, ini Dea harum. Jadi supaya kita aman ya syutingnya. Tapi aku juga mau ngucapin selamat malam buat para alumni Fikom Unpad dari dekade 60, Iya. 70, Eyang ya, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010 sampai 2020. Terus juga para dosen yang sudah standby di sana, Ibu Bapak, selamat malam dan juga tentunya Tendik alias tenaga pendidiknya Fikom Unpad ya. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan Yang bisa sebentar Yang, kenapa di kesini? Ini hangat soalnya. Oke baik. Terasa hangat Oh, sekali terasa gitu. hangat, Jadi nyaman. saya mensterilkan tangan juga Takut ada ditaruh corona di sini ya. enak gitu. Baik, Iya. tapi acara temu alumni ini Eyang dan juga teman-teman yang lagi ada di rumah, lagi nonton langsung dari rumah, ini akan langsung dimeriahkan sama acara penampilan dari setiap dekade. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 sama cerita perwakilan alumni dari berbagai negara. Karena ada yang nyangket-nyangket di negara lain, Eyang. Bukan nyangket Apa itu. dong? Bukan nyangket Gimana? tidak mau pulang Bukan, atau ya? tidak bisa pulang, tapi memang tugasnya memang di sana Oke, dan mereka baik. kerasan tinggal di sana. Itulah Tapi memang. walaupun kita terpisah oleh jarak dan Itu mungkin tidak akan menghalangi ya. tidak menghalangi karena kita menggunakan sarana komunikasi. Kita kan orang komunikasi. Iya dong, canggih. Kita gunakan sarana komunikasi yang sudah dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Tepuk tangan untuk Unpad. Eyang. Wow, Eyang. Apa namanya saya Ya. tidak ngerti, tapi Ya. ini sangat canggih sekali. Iya, iya. Studionya pun terasa nyaman saya di sini, sejuk Oh sekali. ya udah Eyang kuliah lagi aja kalau gitu ya. Iya. Oke, kalau Tapi gitu. kalau kuliah lagi apa? kan harus bayar lagi, nggak punya uang. Nyicil aja Eyang bisa 4 tahun cicilan. Enggak, saya ngajukan kartu prakerja Oh gitu ya ya. ke Pak Jokowi gitu. Udah Eyang udah kolot mah tuh udah tinggal menikmati hidup. Ya udah untuk pemirsa yang di rumah semua para alumni Fikom Unpad ya. Ini dia Nyaba Titi Mangsa. Nostalgia, saling sapa antar generasi, antar benua. Dies Natalis ke-60 Fikom Unpad. Harmoni mewujudkan keunggulan. Ente. Sejarah Fikom Unpad.
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran atau Fikom Unpad memiliki perjalanan panjang. Perjalanan Fikom Unpad dimulai pada tanggal 30 Mei 1960. Diprakarsai oleh Mayor Jenderal TNI Profesor Dr. Mustopo. Beberapa insan pers dan tokoh penerangan turut membantu kelahiran Fikom Unpad. Niat yang tulus dan semangat yang tinggi dalam waktu singkat, gagasan pendirian Fakultas Jurnalistik dan Publisistik dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 September 1960. Dengan jumlah mahasiswa angkatan pertama tercatat sebanyak 220 orang. Tahun 1964 juga menjadi tonggak penting pada perkembangan Fikom Unpad. Pada bulan Maret 1964, untuk pertama kalinya, sidang skripsi sarjana muda diadakan. 14 orang mahasiswa generasi pertama resmi menyandang gelar sarjana muda. Fikom Unpad mengalami beberapa kali pergantian nama. Didirikan dengan nama Fakultas Jurnalistik dan Publisistik. Nama ini hanya bertahan 2 tahun, karena pada 1 April 1964 berganti nama kembali menjadi Institut Publisistik. Saat itu, Institut Publisistik memiliki 5 departemen, yaitu Public Relation, Jurnalistik, Graphic Arts atau Fotografi, Telekomunikasi, yang kemudian berganti nama menjadi Departemen Komunikasi Massa, dan yang terakhir adalah Penerangan atau Propaganda. Fakultas Publisistik resmi menjadi fakultas negeri di lingkungan Universitas Padjadjaran, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1965. Fakultas Publisistik menjadi satu dari 11 fakultas yang berada di bawah naungan Universitas Padjadjaran saat itu. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 1982, pada tanggal 7 September 1982, Fakultas Publisistik resmi bertransformasi menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi di abad informasi membuat Fikom Unpad berusaha terus meningkatkan daya saing institusi maupun lulusannya. Saat ini, Fikom Unpad memiliki 9 program studi di bawah naungan 3 departemen, yaitu Departemen Ilmu Komunikasi dan Informasi, Departemen Komunikasi Korporasi, dan Departemen Komunikasi Massa. Dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi, Perpustakaan dan Sains Informasi, Hubungan Masyarakat, Manajemen Komunikasi, Jurnalistik, Televisi dan Film, program studi D4 Manajemen Produksi Media, program studi Magister, dan Doktor Ilmu Komunikasi. Fikom Unpad akan terus menjawab tantangan dan perubahan zaman dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dosen dan tenaga kependidikan, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian, serta pengabdian pada masyarakat, membangun jejaring dengan berbagai institusi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, untuk mendukung visi Unpad sebagai World Class University. Dies Natalis ke-60 Fikom Unpad, harmoni mewujudkan keunggulan. Kawan-kawan alumni Fikom Unpad yang tercinta, di mana saja Akang dan Teteh berada pada malam hari ini, dari Sabang sampai Papua, dari Paris hingga Seattle, dari Seoul hingga Johannesburg. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Peti Fatima, saya alumni Fikom Unpad, jurusan Ilmu Jurnalistik, Ketua IKA Fikom Unpad. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Ini adalah temu alumni secara virtual yang sangat kontekstual dengan situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Semoga jalinan silaturahmi yang mungkin sempat terputus bisa tersambung kembali melalui layar ini dan juga melalui sapaan-sapaan di kolom chat. Dan ini membuktikan bahwa Fikom Unpad selalu relevan dengan zamannya, selalu sesuai dengan situasi yang sedang berada pada saat itu. Untuk itu tentu saja ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang excellent dari Bapak Dekan dan jajarannya, dan juga
teman-teman panitia yang sudah bekerja siang dan malam demi mewujudkan acara pada malam hari ini. Untuk itu kita bisa kasih tepuk tangan yang sangat meriah kepada mereka semua. Terima kasih hatur nuhun untuk kerjasamanya. Saat ini disebut-sebut sebagai masa yang paling menantang sekaligus paling menarik bagi dunia komunikasi. Percepatan digital begitu terjadi luar biasa akibat COVID-19 yang juga mengubah dunia kita, termasuk cara pandang kita terhadap komunikasi. Baik itu dalam tataran praktis, seperti yang terjadi pada malam hari ini, juga dalam tataran keilmuan dan industri. Teman-teman alumni AKMTP sekalian yang bekerja di berbagai industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu mempunyai pengalaman yang sangat banyak, pengetahuan yang sangat banyak, wawasan yang sangat banyak mengenai dunia komunikasi yang terus berubah. Saya sangat menganjurkan, menghimbau teman-teman semua untuk sekali waktu menyempatkan diri datang ke kampus dan bisa berbagi hal-hal tersebut kepada adik-adik kita yang sedang mengasah ilmu. Juga barangkali juga bertukar wawasan dengan Bapak dan Ibu dosen kita tercinta. Dengan demikian ada hubungan yang erat antara dunia praktis dan dunia kampus untuk kemajuan bagi Fikom 4 kita. Itu adalah beberapa sumbangan kecil kita bagi kampus kita tercinta. Teman-teman alumni AKMTP sekalian, Fikom 4 sudah berusia 60 tahun, itu artinya sudah melewati 6 dekade. Untuk itu selamat di ke-60 Fikom tercinta dari kami semua. Semoga Fikom 4 bisa terus menjadi yang nomor 1 dan menampilkan keunggulan-keunggulan bersama Universitas Padjadjaran. Untuk itu kita akan titi mangsa, melihat waktu atau meniti waktu-waktu yang paling berharga selama 6 dekade ini. Kita akan menyaksikannya dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati malam ini. Dies Natalis ke-60 Fikom 4, harmoni mewujudkan keunggulan. Masa kepemimpinan Dekan Fikom 4. Pimpinan yang pernah menjabat sebagai Dekan Fikom 4 dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah adalah Dekan pertama Fakultas Publisistik, Mayor Jenderal TNI Profesor Dr. Mustopo yang menjabat hingga tahun 1965. Mustopo dikenal sebagai seorang dokter gigi, pejuang kemerdekaan, dan juga seorang pendidik. Beliau meninggal dunia pada 29 September 1986 dan dimakamkan di pemakaman Cikutra, Bandung. Jasanya yang besar membuat negara memberikan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2007. Dekan kedua adalah Umi Abdurrahman MA yang menjabat hingga 5 tahun berikutnya. Pada era kepemimpinan Umi Abdurrahman, gedung administrasi Fakultas Publisistik berlokasi di Jalan WR Supratman nomor 47 Bandung dan perkuliahan berlangsung di 2 tempat, yaitu Unpad Jalan Dipati Ukur nomor 35 dan SMA Negeri 2 Jalan Ciamplas, Bandung. Pada masa kepemimpinan dekan ketiga, Dr. Pil Astrid Sunarti Susanto, Sekretariat Administrasi Fakultas Publisistik atau Dekanat dipindahkan ke ruang belakang gedung Aula Unpad yang sekarang dikenal dengan nama Geraha Sanusi Hadjadinata. Dekan keempat adalah Profesor Onong Uhyana Effendi DRSMA. Beliau merupakan alumnus pertama yang memegang jabatan sebagai Dekan Fikom 4 periode 1975-1982. Pada masa ini, Fakultas Publisistik semakin dikenal oleh publik. Pada masa kepemimpinan Dekan Hartoyo Kusumo DRS, Fikom mengelola 3 jurusan sebagai warisan dari Fakultas Publisistik, yaitu jurusan Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, dan Penerangan. Pada tahun akademik 1984-1985, Fikom membuka jurusan baru, yaitu jurusan Ilmu Perpustakaan,
Jurusan ini merupakan pengalihan dari jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Pendidikan IKIP Bandung ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada tahun 1985, Fikom akhirnya memiliki ruang administrasi dan ruang perkuliahan sendiri di Sekeloa, berhadapan dengan kampus Fakultas Kedokteran Gigi. Fikom Sekeloa terdiri dari 2 gedung berlantai 3. Fasilitas yang dimiliki juga semakin berkembang dengan tersedianya ruang praktikum fotografi dan grafika. Berkembangnya Fikom Unpad tak hanya ditandai dengan jumlah mahasiswa dan fasilitasnya saja, namun juga dengan penambahan tenaga pendidik menjadi 86 orang yang terdiri dari 60 orang pegawai tetap dan 26 orang pegawai tidak tetap pada tahun 1986-1987. Sementara untuk tenaga administrasi bertambah menjadi 53 orang. Pada masa kepemimpinan FXA Inse Mendison DRSSU, rencana perpindahan kampus Fikom Unpad ke Jatinangor mulai dipersiapkan. Sebuah langkah yang tidak mudah, namun diperlukan untuk kemajuan Fikom Unpad. Pada masa kepemimpinan Soleh Suminat DRSMS, kampus Fikom Unpad resmi pindah ke kampus Jatinangor pada tanggal 1 Januari 1994 dengan memiliki 3 gedung, 2 gedung berlantai 3 dan 1 gedung berlantai 2. Dekan ke-8 adalah Suganda Priyatna DRSMM. Pada masa kepemimpinannya menghadapi tantangan yang tidak ringan karena media maupun konten komunikasi berkembang sangat pesat. Banyak lembaga media massa yang membutuhkan lulusan Fikom. Hal ini membuat peminat Fikom Unpad tiap tahun terus meningkat. Pada tahun 1997, dibuka program ekstensi Fikom Unpad kelas Bandung dan Jatinangor. Selang setahun, Fikom juga membuka program Diploma 3 Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan. Program ini juga di kemudian hari bertransformasi menjadi program studi sarjana terapan atau D4 Manajemen Produksi Media di tahun 2016. Tantangan ini juga dilanjutkan oleh Dekan ke-9 Profesor Dedi Mulyana MA PhD yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2008 hingga tahun 2016. Pada masa kepemimpinan beliau, Fikom memiliki 6 gedung untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, administrasi, dan kemahasiswaan. Fikom juga mengembangkan sarana di bidang olahraga dengan memiliki lapangan futsal, bola basket, dan wall climbing. Dr. Dadang Rahmat Hidayat SOS SH MSI terpilih sebagai dekan ke-10 dalam sejarah Fikom Unpad. Pada masa kepemimpinannya, semua jurusan yang ada di Fikom Unpad telah berubah status menjadi program studi. Fikom Unpad juga berkontribusi dalam pengembangan program pendidikan di luar kampus utama atau PSDKU yang terletak di Kabupaten Pangandaran. Sejak lahirnya hingga saat ini, Fikom Unpad telah memiliki 10 program studi, mulai dari jenjang Diploma 3, jenjang Diploma 4, atau sarjana terapan, jenjang sarjana, hingga jenjang magister dan doktoral. Dengan jumlah lulusan program sarjana sebanyak 10.737, program magister 762, program doktor 216, program diploma 6.026, dan program ekstensi sebanyak 3.732 lulusan. Dies Natalis ke-60 Fikom Unpad, harmoni mewujudkan keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, harmoni. Itulah tadi tayangan perjalanan kiprah para dekan Fakultas Ilmu Komunikasi sepanjang 60 tahun. Sudah ada 10 dekan. Saya Dadang Rahmat Hidayat, dekan ke-10, alumni Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 1986. Berbicara Fakultas Ilmu Komunikasi, sesungguhnya bukan bicara seorang dekan atau orang perorangan, tetapi bicara kebersamaan, bicara kita semuanya. Oleh karena itu, acara yang hari ini digagas, Temu Alumni
virtual Nyaba Titi Mangsa oleh Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi yang dikomandoi oleh Ibu Feti, tentu bersama semua jajarannya, merupakan acara yang patut diapresiasi. Acara hari ini mudah-mudahan bukan acara satu-satunya bentuk kolaborasi Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mencoba membuat perencanaan yang bisa diimplementasikan, kolaborasi dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, riset, dan publikasinya, serta pengabdian masyarakat. Apalagi dalam konteks kampus merdeka, relasi Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Ikatan Alumni harus betul-betul terjalin. Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari Universitas Padjadjaran tentu harus mendorong dan memperkuat bagaimana UNPAD dalam 2024 bisa mencapai 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, peran alumni sangat sentral. Perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi, saya sebagai dekan ke-10 tentu tidak lepas dari dekan-dekan sebelumnya. Terutama saya ingin mengapresiasi dekan sebelum saya yang terdekat, dekan ke-9 Profesor Dedi Mulyana, dekan ke-8 Profesor Suganda Priyatna, dan dekan ke-7 Profesor Soleh Sumirat. Saya mengajak semua untuk mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya. Bangkitnya Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi juga adalah kebangkitan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya berharap kita mampu membuat dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang bersilaturahim atau bersilaturahmi, maka dia akan dipanjangkan usianya dan juga akan diluaskan rezekinya. Dan ternyata sabda Nabi Muhammad SAW ini telah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan sosial, termasuk ilmuwan komunikasi. Ternyata mereka yang gemar bersilaturahmi, yang ditandai dengan komunikasi yang baik, yang positif, saling membantu, maka mereka rata-rata usianya itu lebih panjang daripada orang-orang yang tidak gemar bersilaturahmi. Dan juga secara fisik mereka lebih sehat. Nah, mudah-mudahan lewat reuni yang kita lakukan pada hari ini, kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari pernah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dan juga yang pernah dibuktikan oleh para peneliti tersebut. Mari kita jaga silaturahmi ini, kita rawat dengan terus berhubungan dengan teman-teman alumni Fikom UNPAD dan juga dengan terus mengikatkan diri dengan fakultas kita dan juga dengan membantu para mahasiswa dan juga alumni Fikom UNPAD dengan cara kita masing-masing semampu kita sesungguhnya membantu Fakultas Ilmu Komunikasi yang kita cintai ini. Fikom UNPAD Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-temanku, para alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya adalah alumni yang masuk ke Fikom, waktu itu namanya masih Fakultas Publisistik dan Jurnalistik, pada tahun 1961. Sebuah fakultas yang pada waktu itu hanya dibutuhkan oleh para wartawan. Tidak terbayangkan bahwa perkembangan
publisistik itu akan demikian pesat sekarang menjadi bidang ilmu komunikasi yang jauh lebih luas, dan kelihatannya ilmu komunikasi adalah ilmu yang omnipresent, yang ada di hampir semua keilmuan, khususnya ilmu sosial. Nah, tadi saya mengatakan bahwa fakultas itu pada tahun 60, 61, 62 masih fakultas Durem yang di bawah Yayasan Pembina Universitas Pajajaran, bukan fakultas negeri. Baru pada tahun 64 itu diresmikan menjadi fakultas negeri. Ya, dan setelah itu perkembangannya cukup pesat. Tapi yang paling pesat adalah pada awal tahun 2000-an, akhir tahun 90 dan awal tahun 2000-an, di mana ilmu komunikasi menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan media, perkembangan teknologi komunikasi demikian pesat, sehingga ilmu komunikasi menjadi ilmu yang merupakan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada waktu itu pendekatan kita di awal berdirinya Fakultas Publisistik dan Jurnalistik, pendekatan kita masih ke Eropa. Makanya nama awalnya dulu ada Fakultas Publisistik yang berasal dari bahasa Jerman, Publisistik. Itu sebabnya mengapa juga ketika dekan yang ketiga itu dekannya adalah Dr. Astrid Susanti Susanto. Beliau adalah lulusan Jerman. Nah, itulah bagaimana Fakultas Publisistik pada awalnya. Baru kemudian dalam perkembangan tadi saya katakan, pendekatan kita ke Eropa namanya menjadi ilmu komunikasi. Dan sebagaimana tadi diutarakan, ini bersamaan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan media komunikasi. Oleh karena itulah maka kita sekarang boleh berbangga bahwa komunikasi adalah ilmu yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan kita juga boleh berbangga bahwa perkembangan ilmu komunikasi itu induknya justru ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Ya, satu-satunya Fakultas Ilmu Komunikasi di seluruh perguruan tinggi negeri. Tidak ada lagi kecuali di sini. Tetapi itu kemudian juga berkembang menjadi fakultas-fakultas ilmu komunikasi di hampir semua perguruan tinggi swasta. Dan kalau kita boleh berbangga bahwa kitalah yang melakukan penyebaran itu. Bahkan ketika saya dekan, ada beberapa universitas di Bandung yang ingin membuka fakultas ilmu, mengembangkan prodi komunikasi. Saya katakan bahwa jangan prodi lah, sebaiknya fakultas. Mari kita bangun ilmu komunikasi bersama-sama. Nah, itulah keadaan perkembangan ilmu komunikasi ya. Dari sebuah ilmu yang tadinya hanya dibutuhkan para wartawan, sekarang ilmu itu menyebar menjadi omnipresent di mana-mana, di bisnis, di politik, di ekonomi, di pemasaran, di mana-mana ilmu komunikasi hadir. Nah, barangkali dari situlah sebenarnya juga kita saling mengembangkan. Di satu sisi ilmu komunikasi mengembangkan para tokoh-tokoh bisnis misalnya, tokoh-tokoh politik. Di sisi yang lain mereka dibekali juga dengan ilmu komunikasi untuk menjadi bisnismen yang berhasil atau seorang politisi yang berhasil. Nah, di sana kita bisa melihat misalnya ada Nokut Kiroyan, ya, seorang yang sudah sebenarnya lulus di perguruan tinggi di Amerika, tapi tetap dia menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada Roni Adikarya yang sekarang melanglang buana dengan segala kemampuan komunikasinya. Memang dia bukan lulusan 100% dari kita, tapi dia mengawali pemahaman ilmu komunikasinya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Banyak lagi, sebutlah misalnya Sugeng Saryadi, sebutlah misalnya yang terakhir malah Pramono Anung yang sekarang jadi menteri. Itulah sebenarnya juga sumbangan ilmu komunikasi terhadap pengembangan politik, pengembangan ekonomi di Indonesia ini. Barangkali ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. Lalu ketika saya menjadi dekan pada tahun 2001, satu hal yang saya masih ingat adalah ketika yang masuk Fakultas Ilmu Komunikasi itu, karena itu lulusan-lulusan terbaik dengan tes yang cukup berat, 65% sampai 70% adalah orang-orang dari Jakarta, anak-anak SMA Jakarta. Itulah sebabnya kemudian kita mengembangkan sebuah proses kerjasama dengan Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat
waktu itu belum Provinsi Banten tapi juga dengan Banten, untuk memberikan kesempatan pada mereka, tetapi dengan tes yang hampir sama dengan tes-tes si Penmaru pada waktu itu. Dan nampaknya ini adalah merupakan keberhasilan kita mengembangkan ilmu komunikasi, bukan hanya terletak pada kemampuan orang kota, kemudian juga merebak ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kabupaten dan sebagainya. Dan dari sanalah kita sebenarnya menumbuhkan pemuda-pemuda yang memahami ilmu komunikasi, bukan hanya karena dia pandai untuk menjawab tes, tapi dia mempunyai kemampuan untuk menjawab tantangan dan tantangan masyarakat. Nah, barangkali itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang satu barangkali harus menjadi catatan kita semua. Perguruan tinggi itu bisa berkembang bukan hanya karena SPP. SPP tidak memungkinkan untuk bisa mengembangkan universitas. Yang harus kita kembangkan adalah kerjasama dengan alumni. Kalau saya mau jujur, saya katakan sampai saya jadi dekan, peranan alumni dalam pengembangan fakultas belum signifikan. Harusnya di situ kita mengembangkan penelitian dan mengembangkan institusi yang bisa diberikan oleh para alumni kita. Itu mungkin ke depan merupakan tantangan bagi kita semua agar peranan alumni lebih bisa dirasakan oleh fakultas. Sekian. Maju terus dengan harmoni. Halo, saya masuk Unpad tahun 63. Walaupun agak terlambat saya, tapi ya berkat dorongan Ibu Betty, istri tercinta, saya menyelesaikan sulit. Jadi doktornya itu duluan Ibu Betty ketimbang saya. Tapi waktu dia sampai tuh Mama mau jadi profesor, nggak usah, Papa aja selesaikan S3. Karena saya sedang menjabat periode kedua dekan, dan juga saya harus membuat disertasi. Ada itu aja yang harapannya. Selamatlah bisa bicara lagi dengan Anda sesama alumni. Baik, makasih. Hei, jangan kemana-mana. Ada saya di bagian akhir. Manusia purba.